Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, shalom. Semoga kita semua di sini diberi kesehatan sepanjang hidup, keluarga kita juga sehat sepanjang hidup, sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan baik, nyaman, dan selalu bahagia. Adik-adik kelas 7C yang saya hormati, saya hargai kehadirannya pada pagi hari ini. Kita ini tatap muka pertama lewat online. Semoga nanti kita ada kesempatan untuk ketemu, baik di kelas, baik di jalan. Nah, untuk mengawali pertemuan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan dan agamanya masing-masing. Silahkan berdoa dimulai. Cukup ya? Kameranya ayo dihidupkan lagi. Jangan diumpetin lagi. Pak Galih penasaran dengan penampakannya kalian. Oke, kita review sebentar untuk pertemuan hari ini membahas materi yang kemarin. Sebelumnya Pak Galih penasaran ini, lama tidak sekolah ini apa masih ingat Pancasila apa enggak ini? Masih ya? Coba sila kelima bunyinya apa? Dan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, benar sekali. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi adilnya itu semua orang gitu. Baik dia orang kaya, baik dia tidak kaya. Kalau dia sakit, dia berhak mendapatkan fasilitas kesehatan. Tidak hanya orang kaya saja yang bisa ke rumah sakit, kayak gitu. Itu adil secara sosial tuh seperti itu. Contoh lagi yang lain, penghasilan kan orang beda-beda ya, gaji kan orang beda-beda. Baik dia orang kaya, baik dia penghasilannya sedengan maupun penghasilannya kurang, dia tetap bisa mendapatkan akses pendidikan. Jadi anak-anaknya tetap bisa sekolah. Ya gitu. Jadi sekolah itu tidak hanya bagi orang yang punya duit saja. Nah, itu yang disebut dengan keadilan sosial. Contoh lain seperti piknik ya, seperti wisata. Baik dia orang yang punya kekayaan banyak maupun orang yang biasa saja bisa menikmati hidup, bisa ke pantai, ada pantai yang gratis misalnya, bisa jalan-jalan, ada tempat yang gratis misalnya. Jadi semua orang itu bisa menjalani kehidupan dengan bahagia apapun kondisinya. Nah, tugas negara bisa mewujudkan itu. Nah, itu contoh dari Pancasila sila kelima. Kalian sudah diberi banyak tugas ya sama guru-guru ya, tugas kelompok. Ya enggak? Bener enggak ini? Halo? Suaranya? Ya, Pak. Minggu ini tugas kelompok ada enggak? Dari mapel apa contohnya? Sebutkan, Pak Galih ingin tahu. Jangan-jangan enggak ada yang membuka Teams ya? Ada enggak minggu ini tugas kelompok dari guru mapel lain? Atau minggu kemarin ada enggak? Halo?
Ada ya? Ya. Oke. Pak Gali mulai untuk membaca materi sebentar. Ini penampilannya, ditunggu dilihat. Oke. Kelihatan nggak Pak Gali share materi di situ? Kelihatan nggak? Enggak, Pak. Enggak ya? Oke. Ini dia materinya. Sikap positif terhadap keberagaman. Kelihatan kan? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Oke. Pak Gale mengajak kita untuk bisa bersikap yang positif di negara ini. Yang pertama, sikap simpati dan empati. Simpati itu gimana sih? Perasaan mendalam terhadap ditunjukkan kepada orang lain. Gitu. Empati itu perasaan yang begitu mendalam, disertai adanya tindakan. Jadi sikap simpati itu baru merasakan saja. Kalau sudah ditindak, dilaksanakan itu sudah masuk empati. Misal, teman kita ada yang kena musibah, sakit. Kita sedih itu, oh teman kita kena musibah, itu simpati namanya. Tapi kemudian kita kok buka HP, WA, temennya di Japri, gimana kabarnya, sudah baikan belum, ditanya-tanya seperti itu. Kemudian semoga cepat sehat, bisa ketemu lagi. Nah, itu empati. Nah, sikap yang kedua, toleran. Artinya sabar membiarkan sesuatu. Jadi kita itu membiarkan orang lain untuk menjalankan kepentingannya. Misalnya kepentingan teman kita ibadah. Ibadahnya beda dengan kita. Ya kita biarkan. Bukan kita larang, bukan kita benci gitu. Itu toleran ya. Nasionalisme, rasa cinta tanah air. Jelas nasionalisme. Tuh, biasanya di motor suka dikasih stiker plat stiker merah putih bisa biasanya kan. Nah, itu juga termasuk nasionalisme loh gitu. Kemudian sikap berikutnya demokratis. Sikap yang kaitannya dengan sikap positif terhadap keberagaman, mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Demokratis. Jadi enggak menang-menangan ya. Contoh kalian rembugan atau membahas ada tugas kelompok mengerjakan sesuatu. Satu kelompok anggotanya 3. Ya kalau kelompok itu menerapkan demokratis, maka semua anggota di situ 3 orang itu saling pengertian, bukan saling menang-menangan, kayak gitu. Musyawarah, pembagian tugas mengerjakan. Kemudian sikap anti diskriminasi, tidak membedakan latar belakang orang lain, sukunya apa, agamanya apa, rasnya apa, semua orang sama statusnya, setara ya, tidak boleh menjelek-jelekan. Tuh, terutama itu yang beda agama, beda suku, beda asal daerah, beda pekerjaan gitu misalnya. Tidak boleh menjelek-jelekan, tidak boleh mendiskriminasi. Kemudian sikap yang terakhir kerjasama, yaitu bersama demi tujuan yang sama, dilakukan sebagai kesadaran bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Jadi anak-anak, kita tuh kan nggak bisa hidup sendiri. Mau ngumpet di kamar terus, tetap nggak bakal bisa. Lama-lama nggak akan bisa, pasti akan keluar juga, ya kan? Itu. Jadi harus disadari kita itu bukan makhluk yang bisa hidup sendiri. Kita itu bisanya itu hidup bersama. Jadi kudu sadar, harus sadar, kita harus siap untuk kerjasama, siap untuk menerima orang lain, kayak gitu.
Tidak boleh atas semaunya kita sendiri. Oke ya Nana, bisa dipahami? Halo? Halo, bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, bisa ya. Nah, tadi kalian sudah membaca materi yang dari Pak Galih sampaikan. Tuh. Ya, saya kira dari Pak Galih itu saja. Pak Galih nggak bisa lama-lama karena emang ada kegiatan setelah ini. Ini kita pertemuan pertama dalam rangka perkenalan, kemudian pembahasan materi kemarin. Terima kasih bagi yang sudah hadir. Ini Pak Gale catat. Oke, sudah semua, Pak Gale sudah rekap semua ini. Jumpa lagi di lain kesempatan. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan ya. Selamatkan diri sendiri dan keluarga. Tidak boleh lengah, tidak boleh semaunya sendiri. Cukup dari saya, sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa bisa live rapat, meet-nya bisa, kalian bisa cukup sekian, bisa tutup ya. Terima kasih.